Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah hari ini kita akan membahas berkaitan dengan gerak dalam satu dimensi. Nah, gerak dalam satu dimensi ini tercakup dalam kajian mekanika. Apa sih mekanika itu? Mekanika adalah bagian dari ilmu fisika yang mengkaji gerak suatu benda dan pengaruh lingkungan terhadap gerak benda tersebut. Sementara mekanika terbagi menjadi dua, yaitu kinematika dan dinamika. Kalau kinematika pada dasarnya yaitu suatu bagian dari mekanika yang mengkaji gerak yang dimana tanpa memperdulikan penyebab gerak tersebut. Sementara kalau dinamika sebaliknya, kalau tadi kinematika tanpa memperdulikan penyebab geraknya, maka dinamika itu mengkaitkan apa sih penyebab gerak itu sendiri gitu. Jadi sudah jelas perbedaannya kinematika dan dinamika. Tapi dalam bahasan kali ini kita hanya membahas berkaitan tentang kinematika, yaitu bagian dari mekanika yang mengkaji gerak tanpa memperdulikan penyebab gerak. Nah, yang pertama kinematika partikel. Nah, dalam kinematika partikel itu sendiri kita akan selalu berkaitan dengan yang namanya benda titik atau partikel. Benda titik atau partikel sendiri merupakan benda yang memiliki massa tetapi ukurannya dapat diabaikan terhadap skala ukuran lain. Contohnya apa? Contohnya misalkan gerak benda langit. Misalkan bumi itu dapat dianggap sebagai benda titik karena ukurannya jauh lebih kecil dari ukuran orbitnya. Tapi ada catatan, gerak benda yang bukan titik dapat dipandang sebagai gerak benda titik asalkan benda secara keseluruhan hanya bergerak translasi saja. Nah, kita masuk ke pengertian gerak sendiri. Apa itu sih gerak? Nah, kalau kita tahu bahwa gerak adalah perubahan posisi dari titik awal ke titik akhir dalam suatu sistem koordinat, dan yang jelas dalam bergerak itu kita membutuhkan suatu kerangka acuan. Jadi kita bisa simpulkan bahwa gerak itu adalah perpindahan posisi dari titik awal dan titik akhir pada suatu kerangka acuan dalam sistem koordinat. Jadi dalam gerak juga kita butuh yang namanya sistem koordinat. Kita lihat sistem koordinat. Nah, sistem koordinat digunakan untuk menjelaskan posisi suatu titik dalam ruang. Nah, kemudian sistem koordinat terdiri dari titik acuan tetap yang dinamakan titik pusat. Kemudian sumbu-sumbu dengan skala dan keterangan seperti sumbu X, Y. Nah, sistem koordinat sendiri terdiri dari dua, yaitu kartesian dan polar. Nah, kita ingin melihat sistem kartesian maupun polar seperti ini ya, sistem kartesian maupun polar. Nah, kalau kita lihat untuk sistem koordinat kartesian biasanya terdiri dari sumbu X, sumbu Y untuk kasus 2 dimensi. Kalau 3 dimensi tinggal X, Y, Z ya. Nah, posisi sebuah titik ditulis X, Y seperti kita lihat di gambar di sini. Titiknya X, Y misal. Untuk yang P 5,3. Jadi posisi itu digambarkan dalam sebuah titik. Nah, ini dalam sistem koordinat kartesian. Sementara untuk polar, nah harus diingat sistem koordinat polar ini sendiri adalah posisi sebuah titik adalah berjarak R dari titik pusat dan bersudut theta dari garis acuan. Nah, ini koordinat polar ini hubungannya dengan sudut ya, dengan theta. Jadi posisi sebuah titik untuk koordinat polar ditulis dengan R, theta. Nah, R-nya ini sekali lagi kita lihat di sini. Lihat jaraknya dari titik pusat 0 ke suatu titik tertentu di sini. Kemudian ada dia membentuk sudut theta. Kalau kita lihat di sini, kita melihat di sini ada sumbu X ya dan sumbu Y. Tetanya dari sumbu X ke membentuk suatu lengkungan atau sudut ke jarak R itu sendiri, dari sumbu X ke jarak R, lengkungan itu yang disebut dengan theta. Nah, kita ngomong soal posisi. Nah, kita akan membahas berkaitan dengan posisi di sini. Posisi ini didefinisikan dalam sebuah kerangka acuan. Misal di sini dalam kerangka A dan kerangka B. Kalau kita melihat di kerangka A, posisi suatu misalkan dalam gambar A
Dimana ke posisi untuk kerangka A untuk posisi XI. Untuk lihat gambar A ya, XI, dia XI kerangkanya di gambar A itu kita lihat dia akan menunjukkan XI itu lebih dari 0 untuk yang kerangka A itu. Sementara XF itu juga lebih dari 0. Jadi posisinya di manakah XI? Kalau kita lihat di sini, XI itu lebih dari 0. XF juga lebih dari 0. Tapi kalau kita melihat ada kerangka B, di kerangka B itu sendiri kita lihat pada garis yang warna merah ya. Di sini ya. Di kerangka warna merah. Jadi tadi kita lihat di A itu kita lihat garis hitamnya, sudut, bukan sudut, maksudnya di sini ada garis X seperti X dan Y ya. Nah, karena posisi ini hanya posisi satu dimensi, misalkan kita tulis X-nya saja. Jadi untuk kerangka A yaitu XI lebih dari 0, XF juga lebih dari 0. Sementara untuk kerangka B kita hanya lihat yang garis merah ya, ini garis merah. Kita akan melihat di kerangka B XI aksen. Kita akan mengatakan bahwa XI aksen itu kurang dari 0. Sementara untuk XF aksen lebih dari 0. Jadi posisi itu juga tergantung pada suatu kerangka acuan. Kerangka acuannya kita lihat di kerangka A. Di kerangka A itu dikatakan bahwa posisinya XI lebih dari 0, XF lebih dari 0. Tapi di kerangka B acuannya di XI aksen kurang dari 0, XF lebih dari 0. Jadi posisi itu juga kita bisa melihat di sini berdasarkan didefinisikan dalam sebuah kerangka acuan juga ya. Nah, kalau kita melihat di sini baik A maupun B ini yaitu satu dimensi ya, sehingga kita hanya perlu sumbu X atau sumbu Y saja. Di sini kita lihat kita mengambil sumbu X saja ya. Nah, kemudian ada posisi, ada perpindahan. Perpindahan adalah perubahan posisi ya. Perubahan posisi direpresentasikan oleh delta X, delta Y jika horizontal atau delta Z jika vertikal. Nah, kuantitas vektor karena perlu informasi arah. Nah, perpindahan merupakan besaran vektor ya. Jadi vektor ini diperlukan untuk mengetahui informasi arah. Kemudian tanda plus atau minus dapat digunakan untuk menyatakan arah gerak satu dimensi. Biasanya dalam gerak satu dimensi itu kita memerlukan satu informasi arah. Nah, biasanya untuk gerak satu dimensi sendiri dia menggunakan tanda plus maupun minus untuk menentukan suatu arah itu sendiri. Biasanya kalau tanda positif itu dia biasanya arahnya ke kanan, misal ke kiri misalkan dia tandanya biasanya negatif. Itu untuk menunjukkan suatu bahwa perpindahan itu adalah besaran vektor. Nah, untuk satuan SI, satuan internasionalnya meter, untuk CGS-nya cm, untuk satuan USI dan UK-nya menggunakan satuan kaki atau feet. Nah, kemudian kita lihat di sini ada, hati-hati tentang perpindahan dan jarak. Ada suatu perbedaan perpindahan dan jarak. Nah, kalau kita lihat di sini ada gambar yang atas, mobil bergerak dari titik acuan awalnya yaitu XI-nya itu 10, kemudian XF-nya itu 80. Nah, kalau kita lihat perpindahannya berapa? Nah, perpindahannya kita bisa melihat perpindahannya karena dia ke kanan, maka perpindahannya tinggal delta X-nya sama dengan X akhir kurangi X awal. Jadi 80 kurangi 10 sama dengan 70 meter. Kita bisa mengatakan bahwa vektor plus ini adalah ke kanan ya, arahnya ke kanan. Ini menunjukkan suatu perpindahannya. Kemudian kalau yang gambar di bawahnya delta X2, kita tinggal melihat di sini kalau misalkan posisi awalnya XI-nya itu dia di 80, sementara X akhirnya dia di 20. Maka kita bisa melihat untuk mengetahui perpindahannya delta X sama dengan X akhir kurangi X awal.
X akhirnya 20 dikurangi 80 maka sama dengan minus 60. Tanda minus mengartikan bahwa arahnya itu dia ke kiri ya. Jadi yang gambar atas positif, gambar bawah negatif. Berarti ada informasi arah di situ untuk perpindahan. Terus bagaimana dengan jarak? Nah, jarak itu merupakan panjang lintasan. Nah, jarak itu dia tidak menunjukkan suatu vektor karena dia bukan besaran vektor ya, jadi dia besaran skalar. Jadi jarak itu merupakan total lintasan yang dia tempuh itu berapa. Jadi tidak akan menemukan di dalam jarak itu informasi arah di situ gitu. Kayak misalkan seperti perpindahan yang seperti di atas ini yang sudah kita bahas. Nah, kalau kita lihat di sini ada suatu gambar di bawah ini jarak atau perpindahan. Kalau kita lihat gambar warna biru atau gambar merah yang menunjukkan jarak atau perpindahan. Kalau kita lihat di sini jarak itu warna merah atau warna biru dan perpindahan itu warna merah atau warna biru. Kalau kita lihat di sini coba. Nah, ternyata perpindahan adalah garis merah, sementara jarak yang ditempuh adalah kurva yang warna biru. Sekali lagi, kenapa kok bisa yang warna biru itu lebih panjang ya kalau kita lihat melengkung ketimbang yang warna orange atau warna merah ini perpindahan? Karena pada dasarnya jarak itu adalah keseluruhan total si mobil itu bergerak. Jadi panjang lintasan untuk jarak. Kemudian sementara perpindahan itu dia hanya acuannya yaitu titik awal dan titik akhir. Jadi tidak akan pernah mungkin perpindahan itu akan lebih besar, panjang besarnya itu ketimbang jarak.